Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Farnisa dengan NPM akhir 378, dari kelas M013. Di sini saya akan menjawab latihan soal time value of money. Soal yang pertama, pada investasi dikenakan bunga sederhana sebesar 10% per tahun. Pada akhir tahun kedua dilakukan penarikan 2 juta rupiah, lengkapi tabel dan tentukan saldo akhir pada tahun ketiga. Pada tahun pertama ini sudah diketahui saldo awalnya sebesar 12 juta rupiah. Kemudian kita mencari bunganya dengan cara saldo awal dikalikan dengan bunga 10%, hasilnya yaitu 1.200.000 rupiah. Kemudian kita mencari saldo akhir dengan saldo awal ditambahkan bunga, hasilnya yaitu 13.200.000 rupiah. Pada tahun kedua, saldo awal ini didapatkan dari saldo akhir pada tahun pertama, yaitu sebesar 13.200.000 rupiah. Dengan bunga sama dengan tahun pertama karena kita menggunakan metode bunga sederhana, yaitu sebesar 1.200.000 rupiah. Pada tahun kedua ini juga dilakukan penarikan sebesar 2 juta rupiah. Maka saldo akhir didapatkan dengan 13.200.000 rupiah ditambahkan dengan 1.200.000 rupiah dikurangi 2 juta rupiah. Hasilnya yaitu 12.400.000 rupiah. Pada tahun ketiga, saldo awal ini didapatkan pada saldo akhir pada tahun kedua, yaitu sebesar 12.400.000 rupiah dengan bunga sama dengan tahun pertama dan kedua, yaitu sebesar 1.200.000 rupiah. Saldo akhir didapatkan dari saldo awal ditambah bunga, yaitu sebesar 13.600.000 rupiah. Selanjutnya soal nomor 2, investasi berkembang dengan bunga majemuk sebesar 12%. Pada awal tahun kedua ditambahkan dana sebesar 3 juta rupiah. Hitung saldo akhir tahun ketiga dan lengkapi tabel. Pada tahun pertama ini sudah diketahui saldo awal sebesar 8 juta rupiah. Kemudian kita mencari bunganya dengan saldo awal dikalikan bunga sebesar 12%, hasilnya yaitu 960.000 rupiah. Kemudian kita mencari saldo akhir dengan saldo awal ditambahkan bunga. Hasilnya 8.960.000 rupiah. Nah, pada tahun kedua saldo awalnya ini didapatkan dari saldo akhir pada tahun pertama, yaitu sebesar 8.960.000 rupiah. Kemudian pada tahun kedua ini juga dilakukan setoran tambahan. Maka saldo awal ini ditambah dengan setoran tambahan, yaitu hasilnya jadi 11.960.000 rupiah. Kemudian kita mencari bunga. Mencari bunga ini dari saldo awal ditambah setoran tambahan ini, yaitu sebesar 11.960.000 rupiah dikalikan bunga 12%. Hasilnya 1.435.200 rupiah. Kemudian pada saldo akhir ini didapatkan dari bunga ditambahkan dengan 11.960.000 rupiah, hasilnya 13.395.200 rupiah. Pada tahun ketiga, saldo awal ini didapat dari saldo akhir pada tahun kedua, yaitu sebesar 13.395.200 rupiah. Kemudian kita mencari bunga, yaitu saldo awal dikalikan dengan bunga 12%. Hasilnya yaitu 1.607.000 rupiah 424. Kemudian kita mencari saldo akhir dengan saldo awal ditambah bunga. Hasilnya yaitu 15.002.624. Selanjutnya pada soal ketiga, perusahaan menabung setiap akhir tahun sebesar 2 juta rupiah. Pada tahun pertama hingga tahun kedua bunga naik sebesar 10%. Pada tahun ketiga hingga keempat bunga naik menjadi 12%. Hitung nilai masa depan dan jelaskan pengaruh perubahan harga. Pada tahun pertama nilai akumulasi yaitu sebesar 2 juta rupiah. Karena belum ada bunga, juga baru masuk pada akhir tahun. Kemudian faktor future value-nya ini sama dengan 1. Didapatkan dari ini nilai akumulasinya yaitu sebesar 2 juta rupiah, kemudian dibagi dengan nilai PMT yaitu sebesar 2 juta rupiah.
Pada tahun kedua, kita bisa menggunakan cara yaitu nilai akumulasi pada tahun pertama ini kita kalikan dengan 1 ditambah tingkat bunga yaitu sebesar 10% atau bisa 0,1, kemudian dipangkatkan 1, kemudian kita tambah dengan PMT-nya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Hasilnya yaitu 4.200.000 rupiah dengan faktor future value-nya sama dengan 2,1. Ini tuh didapatkan dari 4.200.000 rupiah dibagi dengan PMT yaitu sebesar 2 juta rupiah. Pada tahun ketiga, kita bisa menghitung dengan cara yang sama pada tahun kedua, yaitu nilai akumulasi pada tahun kedua yaitu sebesar 4.200.000 rupiah ini dikalikan dengan 1 ditambah bunganya yaitu 0,12, kemudian dipangkatkan 1, kemudian ditambah dengan PMT-nya. Hasilnya 6.704.000 rupiah. Dengan faktor future value-nya sama dengan 3,352, didapatkan dari 6.704.000 rupiah dibagi dengan PMT-nya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pada tahun keempat, nilai akumulasi pada tahun ketiga yaitu sebesar 6.704.000 rupiah dikalikan dengan 1 ditambah bunganya yaitu 0,12 dipangkatkan dengan 1. Kemudian ditambahkan dengan nilai PMT-nya yaitu 2 juta rupiah. Hasilnya 9.508.480 rupiah. Dengan faktor future value-nya sama dengan 4,75424. Didapatkan dari 9.508.480 rupiah dibagi dengan PMT 2 juta rupiah. Nah, pada soal ketiga ini ada pengaruh perubahan harga. Yang pertama, setoran tahun pertama hingga kedua ini dapat keuntungan lebih besar karena waktu berkembang lebih lama. Kemudian ikut kena bunga 12% di tahun berikutnya. Yang kedua, setoran pada tahun ketiga hingga keempat ini lebih kecil hasilnya karena waktu lebih pendek. Selanjutnya soal nomor 4. Arus kas tidak sama setiap tahun dengan tingkat diskonto 10%. Hitung total present value-nya. Nah, kita bisa menghitung total kita tuh bisa menghitung present value-nya dengan cara pembayaran ini tuh dikalikan dengan faktor present value-nya. Jadi pada tahun pertama, pembayaran ini 3 juta dikalikan dengan present value-nya yaitu 0,909 sama dengan 2.727.000 rupiah. Pada tahun kedua, 4 juta dikalikan 0,826 sama dengan 3.304.000 rupiah. Pada tahun ketiga, 5 juta dikalikan 0,751 sama dengan 3.755.000 rupiah. Pada tahun keempat, 6 juta dikalikan 0,683 sama dengan 4.098.000 rupiah. Dengan total present value-nya semua yaitu pada tahun pertama ini hingga pada tahun keempat ini dijumlahkan. Hasilnya yaitu 13.884.000 rupiah. Selanjutnya pada soal kelima. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi 10 juta rupiah ini menjadi 15 juta rupiah dengan bunga majemuk 8%. Tunjukkan proses perhitungan. Kita bisa menggunakan cara yaitu future value sama dengan present value dikali 1 ditambah bunganya, kemudian dipangkatkan dengan berapa lamanya. Nah, future value-nya ini sudah diketahui yaitu sebesar 15 juta rupiah. Sama present value-nya juga sudah diketahui yaitu sebesar 10 juta rupiah. Maka kita tinggal menghitung saja 15 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah dikalikan dengan 1 ditambah 0,08 dipangkatkan dengan N. Kemudian 10 juta ini pindah ke ruas kiri. Kalau pindah jadi dibagi yaitu 15 juta rupiah dibagi dengan 10 juta rupiah sama dengan 1,08 pangkat N. 1,5 sama dengan 1,08 pangkat N.
N sama dengan log 1,5 dibagi log 1,08. N sama dengan 5,268, kemudian dibulatkan menjadi 5,27. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.